maju ke Piala Dunia 2026. Apakah anak asuh Sinteyong bisa mencuri poin di pertandingan malam nanti? Kami bahas bersama pengamat sepak bola, Bung Roni Pangemanan. Bung Roni, apa kabar? Ya baik. Bung Ropang, kan kalau kita lihat ranking FIFA unggul Jepang jauh ya. Sekarang selisihnya udah 114, head to head juga unggul Samurai Biru. Gimana agar catatan statistik ini tidak memengaruhi performa maupun mental dari skuad timnas? Saya pikir ini bukan sebuah jaminan ya bahwa peringkat itu akan sangat berpengaruh. Karena buktinya juga kita melawan Australia juga di GBK kan jauh. Australia peringkat 24, kita masih berapa? 33, 133 kan. Kita mampu menahan mereka imbang. Arab Saudi juga begitu. Di Jeddah kita bisa bermain dengan mereka 1-1. Jadi itu bukan sebuah hambatan buat kita. Apalagi ya susunan pemain kita itu berbeda dengan ketika kita melawan Jepang pada bulan Januari, 24 Januari yang lalu ya 2024 saat kita kalah 3-1 di Piala Asia. Sudah berbeda. Jadi ini yang membuat saya agak yakin ya bahwa kita bisa mendapatkan kesempatan untuk meraih poin. Paling tidak 1 poin saja cukup buat tim asuhan Sinteyong menghadapi Jepang. Syukur-syukur kalau kita bisa menang itu luar biasa tentunya, bonus yang besar. Begitu. Tapi Bung Ropang, kalau kita lihat dari latihannya Jepang kan kayaknya mereka akan fokus di menyerang. Apakah perkiraan dari Bung Ropang kita akan fokus bertahan atau juga mungkin bisa curi-curi angka nanti? Jepang adalah tim yang punya kualitas luar biasa. 20 pemain mereka bermain di Eropa dan semua di tier A ya, tier 1. Jadi kalau mereka bilang menyerang, ya mereka bermain dengan 3-4-2-1. 6 pemain gelandang mereka itu bagus-bagus semua untuk bisa mendukung satu striker. Tidak ada Ayase Ueda yang membuat 2 gol ke gawang kita ketika kalah di Qatar 3-1, tapi mereka masih punya Furuhashi di depan. Ada Maisan Baida di sana ya. Didukung oleh Kubo yang ada. Minamino juga yang bagus. Jadi kalau bicara mereka akan tetap bermain dengan posisi yang sangat baik, menyerang terus ofensif untuk bisa menekan Indonesia. Kita akan lebih banyak bertahan, pasti. Karena mereka akan langsung pressing melawan kita. Namun kita tidak perlu takut menghadapi mereka karena kita punya kualitas juga baik. Pemain-pemain kita banyak juga bermain di Eropa. Kita bisa nahan bola, bisa pegang bola dengan baik. Ya. Bermain sabar saja, kemudian melakukan counter attack, serangan balik itu merupakan suatu hal yang sangat baik untuk bisa mendapatkan kesempatan mencetak gol ke gawang Jepang. Begitu. Oke, artinya kalau kita juga evaluasi dari pertandingan-pertandingan sebelumnya, untuk line up-nya yang harus disiapkan oleh Sinteyong untuk laga nanti malam siapa? Kemudian formasinya gimana agar juga tidak terlalu ditekan oleh Jepang? Formasi Sinteyong kan mungkin tidak akan berubah. Dia sudah terlanjur senang dan mungkin pemain-pemain sudah bisa menjalankan dengan baik. 3-4-3. Kalau 3-4-3, penjaga gawangnya pasti Martin Pas. 3 di belakangnya. Itu bisa Kevin Dix, kemudian dengan Jai Ises, satu lagi bisa Rizky Ridho, atau bisa dengan Yasin Hapner. Di kanan, ya itu ada Sandy Walsh, di kiri Verdong, 2 gelandang mereka Nathan Cho dan Tom Haye. 3 di depan bisa Eliano Reinders, yang ada Rafael Struijk dan Ragnar Oratmangun. Ya bisa saja dia bermain dengan semua pemain-pemain diaspora, pemain-pemain Eropa. Kan belum pernah Sinteyong menempatkan semua pemain itu yang diaspora. Ini yang menjadi tantangan buat dia. Mau nggak dia bermain demikian? Tapi kalau dia perlu dengan satu pemain yang ada di Liga 1 Indonesia, pasti Rizky Ridho yang bisa ditempatkan di lini belakang bersama dengan Jai Ises dan dengan Kevin Dix. Jadi formasinya mungkin tidak akan berubah dengan 3-4-3. Formasi 3-4-3 itu akan mampu menahan serangan sayap dari Jepang tapi? Ya ini tugas bagi Sandy Walsh untuk bisa menahan Kaoru Mitoma yang berada di kiri. Ya karena dia kan ada di bek kanan, jadi akan berhadapan head to head. Kemudian Ritsu Doan, sayap bagus dari Jepang. Ini akan menjadi tugas bagi Calvin Verdong untuk bisa menahan laju dari Ritsu Doan. Karena serangan-serangan Jepang itu selalu mengalir dari Ritsu Doan. Dan juga dengan Mitoma untuk memberikan crossing ke depan ke striker mereka. Atau ke Kubo, ke Minamino, dan sekarang ada Furuhashi. Jadi sekuat mananya bagi STY untuk bisa memberikan, mungkin ada wejangan di sana, ya taktik yang dilakukan untuk menahan laju dari Mitoma dan Ritsu Doan yang diberikan kepada Sandy Walsh dan juga dengan Verdong. Ini akan 2 anak ini akan bekerja dengan keras 2 pemain ini. Pasti di samping penjaga gawang Martin Pas. Begitu. Kalau kan tadi juga sempat ada umpan silang yang juga sedang dilatih nih. Apakah ini juga bisa dilihat adalah upaya Jepang untuk bisa membobol pertahanan Indonesia? Ya, Jepang selalu bermain dengan demikian, lebih kuat dari sisi flank. Itu yang mereka menang melawan Cina dengan 5 gol, dengan 7 gol, melawan Bahrain dengan 5 gol dan Arab Saudi 2 gol. Semua dari flank serangan mereka, dari sisi sayap. Ini yang harus diantisipasi dan saya yakin STY sudah tahu apa yang harus dia perbuat untuk bisa meredam setiap serangan Jepang yang ada dari sisi sayap.
Begitu. Oke, Bung Ropang, prediksi Anda artinya untuk permainan Indonesia versus Jepang malam hari ini seperti apa? 1-1 buat saya. Draw 1-1 buat saya. Imbang 1-1. Draw Oke. aja, cukup. Ya. Oke, itu yang paling realistis. Oke, Bung Ropang, terima kasih sudah berbagi di Kompas Petang. Nanti kita nobar sama-sama. Terima kasih.